Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Agar kita semakin mengenal Allah dan senantiasa sadar kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tasawuf. Pondasi ilmu tasawuf adalah ada dua. Pertama adalah harus mengikuti Nabi SAW, ada mujahadah. Jadi tasawuf itu adalah ngikutin Nabi. Sehingga Imam Junaid berkata, madhab kami dalam bertasawuf adalah muqayyadun, terikat bil kitabi was sunnati, dengan kitab was sunnah. Dengan kitab was sunnah. Jadi harus sesuai dengan kitab was sunnah. Maka kalau ada orang bercerita tentang tasawuf hayal, nggak pakai kitab dan sunnah, adalah palsu. Itu bualan. Itu adalah obrolan-obrolan di tempatnya adalah di pinggir-pinggir jalan, di gardu-gardu yang nggak jelas, obrolan sufi yang ngaco. Nggak begitu. Tasawuf adalah muqayyadun. Nanti ada orang berkata, kalau kamu masih begitu tuh namanya itu masih cangkang. Itu ajib, Imam Junaid cangkang, Rasulullah cangkang. Dia merendahkan, makanya sufi sejati akan merendahkan syariat. Biarpun dia sudah makom hakikat, tak akan merendahkan syariat. Kalau ada orang merendahkan syariat lalu dibilang itu cangkang, maka dia tidak akan menjadi sufi selamanya. Kami jelaskan. Kalau ada orang merendahkan syariat tidak akan sufi, mencangkang-cangkangkan. Ada suatu ketika komentari satu orang bicara tentang syariat dicangkang. Astagfirullah. Kita menegakkan syariat, maksudnya menjunjung tinggi syariat Nabi SAW. Dianggap kita di kulit. Dia merasa sudah di dalam, gak akan jadi sufi. Dia kalau ada wali benar sampai derajat hakikat, dia sangat bangga dengan orang yang belajar syariat. Lalu ada merendahkan syariat, mengatakan ya itu masih cangkang. Ketahuilah pokoknya kalau ada orang ngomong cangkang-cangkangan, dia tidak akan masuk dunia tasawuf. Dan dia dusta tasawufnya. Bagaimana kita ngomong itu? Syariat Nabi dikatakan cangkang. Hah? Dan kami sampaikan kepada siapapun. Makom arif billah itu adalah spesial. Kalau ada orang sampai derajat muraqabah sejati itu adalah hadiah spesial, bukan diobral. Pengalaman di belakang tasawuf yang sangat pribadi atau karamah itu pribadi, bukan diobral. Maka tolong ini masalah tasawuf, Anda belajar tasawuf, lihat bagaimana kita belajar Imam Haddad tasawuf, Imam Qushairi, Imam Ghazali, bagaimana kita belajar tasawuf. Bukan bicara yang lantur, aneh-aneh, bukan. Kalau ternyata ada satu guru yang berbicara tentang, nah kalau Dr. Buti istilahnya adalah fuyudat, limpahan, sesuatu yang sifatnya ma'nawi, itu ada yang boleh disampaikan dan ada yang tidak boleh disampaikan. Imam Ali mengatakan kalau semua yang aku fahami, aku rasakan, aku sampaikan, ini bahkan jadi fitnah. Jadi kalau ada seorang wali, ternyata dia punya pengalaman sangat pribadi spesial antara dia dengan Allah dan Rasulullah, nggak akan diobral karena orang nggak akan faham masalah dzauqiyat. Yang ngobrol pasti bohong, begitu loh. Ini rumusnya sederhana. Ngobrol bohong. Kalau bercerita sifatnya pribadi, menceritakan kepada muridnya secara khusus, mungkin, tapi membuat celah itu nanti akhirnya orang pada berdusta. Baik, ini masalah tasawuf. Tolong ini jaga tasawuf. Karena apa? Di sana ada musuh-musuh tasawuf. Orang merendahkan tasawuf karena pelaku-pelaku tasawuf yang tidak berpegang dengan syariat. Imam Junaid muqayyadun bil kitab was sunnati, harus ada terikat dengan kitab was sunnah. Baik. Kemudian di situ ada mujahadah. Jadi maka tasawuf itu gini, satu paket. Jadi istilah selama ini kita dengar ya, istilah ada thariqah syariat, ada thariqah, ada hakikat. Orang menduga kalau ini dipisah-pisah, ya nggak mungkin dong. Gambarannya ada ilmu sholat, kemudian sholat ada khusyuk, nggak bisa dipisah. Apa mungkin khusyuk digunakan untuk menyifati sholatnya? Nggak ada. Sholat dulu baru disifati khusyuk, begitu. Belajar syariat dulu baru nanti disebut sampai hakikat. Nggak pakai syariat, hakikat palsu. Nggak ada hakikat, nggak syariatnya. Mana ada, wah aku telah melakukan sholat yang khusyuk tapi nggak sholat. Anda tidak akan percaya. Mana ada sholat khusyuk nggak sholat. Ada orang, ini masalah keikhlasan di hati saya. Ikhlas apa? Ikhlas itu beramal dulu. Sedekah baru ngomong ikhlas, nggak sedekah ngomong ikhlas. Ya itulah orang ngomong hakikat nggak pakai syariat. Sederhana sebetulnya ilmu, nggak usah diperbelit, disulit-sulit biar orang lain nggak paham, yang paham kita saja karena kita sudah makom tinggi. Ini tambah hayal lagi. Saya berbicara yang orang nggak paham, ini tambah kacau lagi. Ar-Rasul yukallimun nasa ala qadri uqulihim. Nabi kalau berbicara dengan orang sesuai dengan akalnya. Kurang apa? Pengen melampaui Nabi dia kalau ngomong yang ngelantur orang nggak paham. Wah, kalau sudah semakin orang nggak paham semakin tinggi makomnya. Makom apa itu? Tolong syariat Nabi dijaga, tasawuf dijaga. Justru kami menjaga tasawuf
dengan meluruskan. Ada faham-faham tasawuf yang nyeleneh, yang merusak tasawuf. Sama dalam ilmu akidah, ada perusak ilmu akidah, ada khawarij dan lainnya. Ada ilmu fikih yang merusak, mutasahilina fil fikih, orang yang ngentengin fatwa ngaco, itu perusak fikih. Ada dalam ilmu hadis, wadda', peletak, pemalsu-malsu hadis, itu harus singkirkan. Dalam dunia tasawuf ada orang tidak ada hubungan tasawuf ngaku-ngaku tasawuf. Tasawuf itu sederhana kok, yang menjadikan Anda semakin khusyuk kepada Allah, lalu menjadikan Anda baik dengan sesama, baik yang sesungguhnya, bukan basa-basi. Kalau tasawuf palsu ya basa-basi. Katanya sudah sampai kepada Allah, giliran disinggung saja, naik pitamnya kayak membela agama, membela diri, membela agama nih. Mana? Orang tasawuf itu makam. Seperti itu. Jadi sederhana. Maka ini makam ihsan itu. Seperti ini sisa waktu ini ada beberapa hari kita akan banyak membahas tentang tasawuf. Kita bagaimana tentang satahat. Obrolan-obrolan para ahli tasawuf yang tidak bisa difahami orang itu, bagaimana kita sikap kita dengan yang demikian itu. Sederhana sebenarnya, kalau kita percaya oke, tapi jangan disebarkan. Kan begitu kaidahnya. Malah yang disebarkan bahasa-bahasa yang orang nggak paham. Dan orang yang nggak paham pun juga tambah nggak paham karena apa? Wah, makomnya tinggi. Kita semua nggak paham. Kacau. Nabi nggak pernah begitu kalau ngomong, tolonglah bahasa. Sampai Nabi itu kalau dalam mengajar, dalam hadis sebutkan, Nabi itu sering bahwasanya dalam menyampaikan sesuatu diulang sampai 3 kali. Supaya orang tidak salah paham. Lah ini orang kok ngomong bikin salah paham semuanya. Orang bikin salah paham. Yang salah kita memberikan pemahaman yang salah. Jangan salahin orang yang. Jadi seperti itu. Tolong masalah tasawuf hati-hati. Tasawuf itu istimewa. Di sana ada musuh-musuh tasawuf yang mengatakan tasawuf itu afyun. Seperti orang kalau kena candu tasawuf, lihat rusak, berantakan semuanya. Memang ada penjahat di dalam tasawuf. Maka tasawuf disorot oleh orang di luar ahli sunnah wal jamaati ini. Menjadi sesuatu yang mainan, guyonan. Makanya tasawuf sejati, tasawuf yang benar. Ayo kita kembali kepada tasawuf benar. Dan tasawuf adalah termasuk daripada identitas 5 yang selama ini kita hadirkan. Anda harus berani mengatakan diri Anda seorang muslim, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah, bermadhab sama tasawuf. Sufi harus, sufi hak. Dan kami pun tidak ingin merubah istilah tasawuf dengan istilah yang lain. Ada yang merubah tasawuf dirubah dengan istilah tazkiyatun nufus, tahdzibun nufus, atau ilmu raqa'iq. Nah. Boleh Anda berubah sesuka Anda, enggak bertentangan dengan syariat, enggak ada masalah. Tapi kita perlu ada misi untuk mengembalikan istilah tasawuf karena sudah mengakar dari masa ke masa. Perawi hadis kalau ingin menyanjung ulama, gurunya itu adalah as-sufi. Nah kalau tasawuf sudah dinodai, dipelintir makna tasawuf, sehingga kita tinggalkan istilah tasawuf, lalu diganti dengan istilah raqa'iq, tazkiyatun nufus. Di saat ada orang itu sufi, astagfirullah, berarti ini sesat dong, sufi sesat. Oh tidak, sufi adalah hak, sufi adalah benar. Kalau Anda ingin menggunakan raqa'iq, oh gak ada masalah. Tahdzib, oke. Tazkiyatun nufus, gak ada masalah. Cuman kami secara pribadi ingin bahwasanya istilah tasawuf harus menjadi kebiasaan di lisan kita. Tasawuf, tapi ingat tasawuf yang kata Imam Junaid, muqayyadun bil kitab wa sunnah, dengan syariah. Dan sederhana, kasih tutup. Kalau Anda sufi, biarpun Anda tidak digelar wali, tidak kelihatan karomah. Karomah yang paling istimewa adalah Anda istiqomah bisa baik dengan bapak ibu Anda. Anda istiqomah baik dengan saudara-saudara Anda. Anda tidak dendam kepada mereka. Itulah cukup. Sudahlah ya Allah, kita minta ya Allah kalau kau berikan keramat kepada kami, bukan keramat yang bikin orang pusingnya. Berikan kepada kami karomah, saya bisa baik dengan bapak ibu saya. Saya bisa baik dengan saudara saya baik dengan umat Nabi itu saja, saya bikin karomah itu dah. Sudahlah enggak usah terbang di angwang-angwang, naik pesawat beli tiket 400.000 terbang sudah, enggak pusing. Bikin aneh-aneh orang. Sufi-sufi aneh itu ngaco. Sufi palsu. Kita pengen sudahlah, kalau nemu aneh berjalan di atas air, naik perahu, terbang ke Pontianak. Selesai. Orang mau aneh-aneh, tidak usah. Makanya ini saya tegaskan masalah tasawuf. Banyak orang main-main tasawuf. Main-main tasawuf sehingga orang mendustakan tasawuf. Sementara kita ingin mempertahankan tasawuf, ternyata bangunan dirusak oleh orang-orang yang mengaku sufi. Kata Dr. Syekh Muhammad Said Al-Bouti, lihat siapa yang enggak mengakui keimamahan beliau, kealiman beliau. Beliau mengatakan apa? Di Syam ada orang yang ngaku guru tasawuf, guru tarekah, jadi murid saja enggak pantas. Enggak menjalankan syariat, enggak menegakkan syariat dan dianggap guru, bagaimana? Apalagi kita dianggap wali. Ini saja sederhana masalah tasawuf. Yuk kita kembali kepada syariat baginda Nabi, belajar yang benar, khusyuk, benahi hati, bersihkan hati. Nanti Anda punya maqam sendiri minal arifina billahi, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.